Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 120 Aku akan membayar anggurnya. Ada apa denganmu, orang tua? Bukankah aku sudah memberimu anggur? Mengapa kau malah menumpahkannya? Penjaga toko itu melotot ke arah lelaki tua itu, suaranya menegang karena tak berdaya. Siapa yang tahu dari mana lelaki tua ini datang, tiba-tiba muncul dan menjatuhkan diri tepat di depan pintu masuk tokonya. Ia bahkan menolak untuk pergi, mengancam tidak akan pergi sampai ia diberi anggur. Ia benar-benar marah sekarang karena ia diberi anggur, lelaki tua itu malah menumpahkannya ke lantai. Patriark tua Feng cemberut dan dengan ekspresi jijik yang tak terselubung, dia berkata, siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberikan barang bagus itu kepada orang tua ini? Anggur yang kau berikan kepadaku sangat encer sehingga seperti air biasa, bahkan jika kau bisa meminumnya, tidak mungkin itu akan masuk ke tenggorokanku. Penjaga toko itu sangat marah, dia berteriak keras sambil menunjuk dengan jarinya yang gemetar ke arah lelaki tua itu, Kau lelaki tua terkutuk. Dari keluarga mana kau berasal? Bagaimana bisa kau bersikap tidak masuk akal seperti itu? Kau bahkan tidak membayar sepeser pun, tetapi kau menginginkan anggur yang lebih baik. Kau seharusnya bersyukur bahwa aku telah memberimu anggur dan tidak bersikap tidak tahu terima kasih. Aku peringatkan kau, jika kau masih menolak untuk pergi, aku tidak akan bersikap baik lagi. Pak Tua Feng melemparkan labu anggur yang dipegangnya di tangannya dan labu itu memukul kepala si pemilik toko saat lelaki tua itu berkata dengan suara memaki, Sama sekali tidak menghormati orang yang lebih tua. Bukankah ayah dan ibumu mengajarkanmu untuk tidak menunjuk orang yang lebih tua? Sungguh kejam. Benar-benar terlalu kejam. Ketika orang-orang di sekitar yang tertarik oleh keributan itu mendengar kata-kata itu, mereka tidak dapat menahan diri dan berkata, tertawa terbahak-bahak. Wajah pemilik toko itu memerah, sampai-sampai dia merasa ingin menangis ketika berkata, Tuan tua yang terhormat, anggap saja aku memohon padamu, oke. Tolong berbaik hatilah padaku dan pergilah. Cepat pulang dan jangan menghalangi jalanku di sini dan biarkan aku melakukan beberapa urusan. Urusanku hanya urusan kecil, bagaimana aku bisa melakukan urusan dengan Anda yang duduk di tengah pintu depan rumahku? Pulang. Lelaki tua yang memeluk labu anggur itu memiringkan kepalanya ke samping saat wajahnya berkerut saat dia berpikir dalam-dalam dan berkata, dari keluarga mana lelaki tua ini? Sepertinya aku lupa lagi. Ketika mendengar hal ini, pemilik toko itu berlutut menyerah. Dia jatuh ke depan untuk memeluk kaki lelaki tua itu dan memohon sambil menangis, Tuan tua, aku mohon padamu, kau tidak bisa begitu saja duduk di tempat ini. Aku akan minta maaf padamu, aku seharusnya tidak berteriak padamu dengan suara keras, aku seharusnya tidak bersikap tidak sopan padamu, kau yang terhormat tidak akan tersinggung dengan orang-orang remeh sepertiku, jadi cepatlah pulang. Wajah Patriark tua Feng tampak gelap saat dia berkata kepada pemilik toko dengan nada meremehkan, dasar tidak berguna. Berlutut hanya karena masalah sepele. Dan kau malah menangis. Tidakkah kau tahu bahwa pria menumpahkan darah dan bukan air mata? Lihat saja penampilanmu sekarang. Kau benar-benar jelek. Orang tua ini benar-benar terlalu malu untuk melihatmu. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu segera memalingkan mukanya dengan tegas, menolak untuk melihat ke arah pemilik toko dan hanya menyodorkan labu anggur itu ke tangan pemilik toko dan berkata, pergilah. Ambilkan setengah labu anggur yang baik untuk lelaki tua ini. Aku ingin anggur yang bermutu tinggi. Lelaki tua ini tidak akan menerima anggur yang kualitasnya rendah. Kerumunan orang di sekitarnya memandang pemilik toko dengan simpatik, bahkan salah satu dari mereka berteriak, saya katakan, mengapa Anda tidak memberi orang tua itu seteguk anggur yang enak saja ya? Dilihat dari pakaian orang tua itu, dia jelas bukan orang tua dari keluarga biasa, yang pasti tidak akan mengurangi sedikit uang untuk anggur Anda, bukan? Benar, benar. Aku tidak akan berutang uang anggur padamu. Wajah Patriark tua Feng menyeringai lebar saat dia mengangguk dan mendesak cepat. Keinginan lelaki tua ini untuk minum anggur kambuh lagi. Si pemilik toko masih ragu sejenak sebelum masuk ke dalam sambil membawa labu anggur untuk mengambil anggur. Karena takut orang tua itu akan menuang anggur lagi, kali ini dia benar-benar mengambil anggur kualitas unggul, hatinya meringis kesakitan saat mengisi labu, khawatir apakah tuan tua benar-benar punya uang untuk membayarnya. Dan dia berasal dari keluarga mana? Setelah selesai mengisi anggur, si penjaga toko keluar lagi dan menyerahkan labu anggur itu kepada lelaki tua itu sambil bertanya, Tuan tua, Anda sebenarnya dari keluarga mana? Patriark tua Feng mengambil labu anggur darinya dan masih melotot ke arah pemilik toko dan berkata, bukankah orang tua ini sudah mengatakannya sebelumnya? Orang tua ini sekali lagi lupa dari keluarga mana aku berasal. Tetapi yakinlah bahwa orang tua ini tidak akan berutang uang kepadamu untuk anggur itu. Sambil berkata demikian, dia berdiri sambil menanggalkan pakaiannya dan berkata, pakaian orang tua ini harganya mahal, anggap saja ini sebagai ganti anggur. Wajah pemilik toko itu tampak muram, hampir menangis. Aku tidak butuh mereka dengan mengambil pakaianmu. Saya akan membayar uang anggurnya.